Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Civic Inspiratif. Nah, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Kaprodi dan dosen di FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah masih semangat ya, Jumat berkah insyaallah. Jumat berkah. Oke, tema podcast kali ini adalah pendidikan kewarganegaraan pada abad 21. Mungkin teman-teman di sini yang melihat itu masih bingung. Apa sih sebenarnya abad 21 dan perbedaan abad-abad sebelumnya? Untuk itu tetap saksikan video ini sampai akhir. Pastikan teman-teman semua itu tahu gitu. Oke, langsung saja kita tanya nih ke pemateri kita. Sebenarnya apa sih Pak pendidikan kewarganegaraan di abad 21 itu? Baik, ya. Berbicara tentang pendidikan abad 21 Mbak ya, tentu kita sudah tidak asing lagi tentang konsep abad 21. Kalau menurut Mbak Siti, kira-kira abad 21 itu apa Mbak? Oke, kalau menurut saya abad 21 itu di mana semua kegiatan itu berbau dengan teknologi, Pak. Ya, jadi berbau dengan teknologi. Berbau ya. Ya, jadi intinya abad 21 itu peran warga negara, peran lingkup pendidikan, peran lingkup birokrasi, politik dan sebagainya itu tidak lepas dari teknologi kan gitu ya. Jadi memang kalau membahas tentang abad 21 itu semuanya basicnya teknologi. Begitu juga dengan konsep pendidikan kewarganegaraan abad ke-21 kan gitu ya. Jadi kewarganegaraan abad 21 itu kan berbicara tentang bagaimana suatu warga negara bangsa itu memiliki keterampilan dalam memanfaatkan teknologi, keterampilan dalam menggunakan teknologi, kemudian sikap dalam pengelolaan teknologi, kan intinya seperti itu. Jadi sebelum kita berbicara tentang apa itu kewarganegaraan abad 21, kita berbicara kenapa pendidikan kewarganegaraan itu penting kan gitu Mbak ya. Iya, gitu. Ya. Pendidikan kewarganegaraan penting itu kan tujuan orientasinya kan membentuk good citizen. Gitu sih Mbak ya. Good citizen apa Mbak? Kewarganegaraan yang warga baik. Negara yang baik kan gitu ya. Jadi warga negara yang baik itu harus memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ya, sikap warga negara, pengetahuan warga negara, kemudian keterampilan warga negara itu dikembangkan dalam konsep pendidikan kewarga negaraan. Di Indonesia kita kenal dengan sebutan PPKN kan gitu ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan seperti di prodi kita ya. Jadi di prodi kita itu tentunya bagaimana konsep warga negara itu menjadi tolak ukur kompetensi yang utama dalam pembentukan good citizen kan gitu. Harapan kita mahasiswa-mahasiswa kita itu kan memiliki ya bahasanya sikap dan pengetahuan dan keterampilan warga negara yang baik kan gitu ya. Gitu. Maka dari itu pendidikan kewarganegaraan kalau di Indonesia itu kan nilai dasarnya kan Pancasila ya kan gitu ya. Jadi bagaimana mahasiswa saat ini, warga negara saat ini itu memiliki satu keteguhan iman dan takwa yang disimbolkan dalam bentuk nilai ketuhanan yang Maha Esa kan gitu. Yang kedua berorientasi pada apa yang kedua? Yang kedua itu berorientasi pada pendidikan apa tuh namanya Pak? Pendidikan agar bisa memanusiakan manusia kan gitu kan. Yang ketiga dalam aspek persatuan dan kesatuan. Yang keempat musyawarah mufakat. Yang kelima keadilan sosial. Itu kan sebenarnya sudah satu kombinasi yang luar biasa ya. Bagaimana pendidikan kewarganegaraan tadi berorientasi menjadikan warga negara yang baik. Warga negara yang baik itu dibuktikan dengan pengetahuan warga negara, sikap warga negara, serta keterampilan tadi ya, keterampilan warga negara. Nah, ketiga dasar ini tadi kemudian dikembangkan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Itu kan sudah luar biasa, ya kan? Apalagi di Indonesia itu kan banyak sekali permasalahan. Bagaimana permasalahan yang terjadi di Indonesia itu bisa diselesaikan melalui nilai-nilai Pancasila. Nah, itulah latar belakang kenapa di era saat ini pendidikan kewarganegaraan ini harus berorientasi pada pembentukan keterampilan abad 21 tadi gitu Mbak ya. Jadi kewarganegaraan abad 21 itu seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya kecakapan abad 21. Pernah dengar Mbak kecakapan abad 21 itu apa kira-kira?
belum pernah familiar gitu belum Pak. Familiar ya. Jadi kecakapan warga negara, kecakapan abad 21 itu kan sebuah keterampilan yang harus dimiliki ya, oleh apalagi warga sekarang negara. kan dunia digital. Nanti dibilang kudet gitu loh Pak. Ya, kurang update teknologi kan gitu. Jadi berbicara tentang keterampilan abad 21 ini kan sebuah keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap warga negara bangsa di seluruh dunia kan gitu ya. Jadi keterampilan yang salah satunya harus dimiliki oleh warga negara dunia itu salah satunya keterampilan berpikir kritis kan gitu. Berpikir kritis itu ya Mbak? Kita mampu apa ya Pak namanya, selalu berpikir ketika ada permasalahan itu kita mengasih solusinya. Kita nggak hanya cuma apatis diam aja gitu loh. Masa bodoh itu kan bukan urusan saya, itu sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Boleh ya. Jadi kritis ya. Kritis. Beda kritis yang di rumah sakit ya. Ya kritis di rumah sakit apa? Kalau kritis di rumah sakit itu sudah mau meninggal dunia. Jadi berpikir kritis itu bagaimana dia bisa memposisikan dia dalam menganalisis suatu situasi kondisi di lingkungan dia kan gitu ya. Jadi kalau ada ada permasalahan kepekaannya bagaimana kan terus berpikir kritis itu yang bagus itu seperti. Nah inilah salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh warga negara. Yang kedua itu keterampilan berkomunikasi. Ya kan komunikasi penting kan Pak ya, sangat penting kan. Jangan sampai kita termakan oleh berita-berita yang hoax kan gitu. Apalagi komunikasi itu sangat penting lagi gitu. Apalagi globalisasi saat ini, ya kan? Globalisasi saat ini pengaruh luar biasa kan. Komunikasi itu akan semakin hilang, semuanya akan tergantikan dengan gadget ya. Jadi individualisnya muncul karena kurangnya komunikasi. Makanya di konsep keterampilan abad 21 atau kecakapan abad 21 yang kedua yakni keterampilan berkomunikasi. Keterampilan yang ketiga apa? Inovasi Pak. Ya, kreativitas dan inovasi itu kan penting juga, apalagi di abad saat ini semuanya sudah berbasis teknologi dan teknologi itu juga harus diimbangi dengan kreativitas dan inovasi. Seseorang yang mau berkembang itu apabila dia memiliki kreativitas dan inovasi. Sama halnya dengan orang-orang di Indonesia. Orang-orang Indonesia itu bisa berkembang ketika dia memiliki kreativitas dan inovasi. Enggak tanpa kreativitas inovasi ya sama aja enggak bisa berkembang kan dengan teknologi kita mudah ya Pak berinovasi juga menghasilkan uang gitu. Kita ngonten kita dapat uang gitu. Makanya itu tadi kecakapan yang ketiga, kecakapan abad 21 ini kan penting sekali, keterampilan dalam hal kreativitas dan inovasi. Keterampilan yang terakhir apa? Keterampilan yang terakhir itu keterampilan dalam kolaborasi sudah, komunikasi sudah, kreativitas, inovasi sudah. Yang terakhir itu pemanfaatan teknologi dan informasi. Ya kan, apalagi tadi disampaikan kudet ya. Kurang update. Nah, itu kan menjadi bagian yang serius juga ketika mahasiswa kita atau warga negara kita itu ternyata kurang update terhadap teknologi dan informasi. Maka jadi itu tadi Mbak ya, keterampilan tadi harus dikuasai. Yang pertama berpikir kritis, yang dua kolaborasi, yang tiga kreatif inovatif, yang keempat komunikasi, yang kelima pemanfaatan teknologi informasi. Nah, itulah yang menjadi dasar kenapa konsep pendidikan kewarganegaraan abad 21 ini harus ada, karena di situ akan mengarahkan bagaimana tadi kan pendidikan kewarganegaraan itu menjadi good citizen, warga negara yang baik. Warga negara yang baik itu yang memiliki bahasanya civic skill. Jadi keterampilan warga negara. Kemudian civic disposition, watak atau karakter warga negara. Civic knowledge yaitu pengetahuan warga negara. Nah, keempat konsep ini tadi kemudian dikembangkan dalam pembelajaran abad 21. Lah pembelajaran abad 21 ini ya ini mengembangkan 5 kecakapan tadi, berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif, kreatif, inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi. Jadi itu Mbak sekilas landasan dasar kenapa pendidikan kewarganegaraan abad 21 itu penting, seperti itu ya. Karena ya itu tadi sangat penting ya Pak. Sangat penting sekali ya. Dan mungkin cara menghadapi gitu Pak, cara menghadapi pendidikan kewargaan abad 21 ini Pak. Cara menghadapinya ya, cara menghadapinya memang kita siapkan dari awal. Salah satunya mungkin teman-teman ingin masuk di prodi PPKN, kita siapkan untuk menjadi warga negara yang mampu menerapkan konsep abad 21 sini. Jadi dalam pendidikan
abad 21 tadi, pendidikan abad 21 kan orientasinya tadi ya, membentukkan kompetensi tadi ya. Tentu yang perlu kita siapkan, yang perlu kita pahami dari ini yaitu soft skill, skill keterampilan kita. Skill keterampilan dalam apa ya? Kita analisis. Yang pertama yang dibutuhkan sebuah warga negara itu kan good citizen, warga negara yang baik. Bagaimana menjadi warga negara yang baik? Kita kembangkan melalui sikap. Tadi sikap yang pertama, sikap ya. Bagaimana menyiapkan sikap yang baik, bagaimana mengembangkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, itu kan harus berorientasi pada proses pembelajarannya. Ya, proses pembelajaran saat ini kan kalau dulu kan hanya berbasis apa ya? Kayak ceramah gitu ya, semuanya itu terpusat pada guru atau gurunya gitu ya Pak. Kemudian daya kritisnya siswa kan kurang terlihat. Karena apa? Karena semuanya sudah dijelaskan. Jadi kita tuh tinggal kayak itu materinya, ya udah kita pelajarin gitu Pak. Kalau sekarang kan kita harus mencari sendiri, kita harus cari tahu gitu Pak. Jadi ketika dia disuguhkan sebuah masalah, dia akan terus berpikir kritis. Oh kenapa ya seperti ini kan gitu ya. Jadi sama halnya dengan orientasi pembelajaran abad 21 itu kan harus berbasis project. Ya, project itu bagaimana dia menganalisis kondisi di lapangan, di lingkungannya. Sikap inilah yang kemudian akan membangun sebuah empati sosial. Kan gitu ya, membangun empati sosial sehingga kesadarannya dia muncul, di tempat saya kok masih ada masalah seperti ini. Kira-kira solusinya bagaimana? Alternatifnya bagaimana? Kan bisa dianalisis melalui bagaimana konsep pembelajaran itu harus berorientasi pada student center learning. Jadi di mana siswa itu memiliki tolak ukur yang pertama dan utama. Begitu juga kita sebagai saya sebagai warga negara, Mbak Siti sebagai warga negara, juga sebagai seorang mahasiswa generasi muda, bagaimana Mbak Siti memberikan contoh teladan yang baik, khususnya dalam pengembangan sikap tadi, ya kan? Sikap sikap warga negara itu menjadi tolak ukur yang pertama. Setelah sikap apa? Yang kedua, pengetahuan. Nah, pengetahuan itu kan penting juga. Bagaimana literasi lah bahasanya, ya kan? Literasi digital, literasi semuanya itu kan menjadi dasar utama kita kan, literasi. Kira-kira penting nggak literasi itu, Mbak? Sebenarnya penting, Pak. Tapi sekarang tuh kalau dilihat-lihat anak muda sekarang itu kalau suruh membaca itu susah, Pak. Susah ya. Tapi kalau untuk mengomentari status temennya itu nomor satu. Ya. Itu memang menjadi dinamika juga ya. Padahal literasi itu sebenarnya kan untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dia, sehingga kompetensi pengetahuan itu bisa terasa ketika dia mau berliterasi, membaca itu sekarang itu kan gampang ya. Jurnal juga gampang, e-book juga gampang kan, seperti itu. Sebenarnya kita itu semuanya sudah terfasilitasi gitu ya Pak. Tapi yang menjadi permasalahannya kita itu mau atau tidaknya gitu Pak. Rasa malasnya gitu loh. Kebanyakan generasi muda saat ini dia itu kelihat kalau istilahnya membaca yang bahasanya agak berat banyak itu susah Mbak. Ya, makanya senangannya sukaannya itu dia itu membaca sekilas gitu Pak. Kalau dilihat dibuka halamannya sampai 100 berapa nggak jadi aja Pak. Gitu. Apalagi sudah dia pegang handphone itu ya, lupa. Langsung scroll video-video. Sebenarnya kalau membaca literasi itu kan di handphone juga bisa kan Pak, banyak jurnal, e-book gitu. Ya kembali lagi tergantung kepada diri kita sendiri sih Pak. Kalau saya juga gitu. Kalau saya lebih suka baca berita Pak dibandingkan baca kalau buku berlembar-lembar gitu. Saya nggak sanggup. Saya lebih suka berita, nanti di scroll kan lebih asik gitu Pak. Ya. Dan itu nambah pengetahuan kita juga, kan? Informasi juga. Ya intinya tadi Mbak. Jadi memang pengetahuan warga negara itu sangat penting sekali untuk kita kembangkan melalui bentuk literasi. Itu yang harus kita siapkan. Selain sikap tadi dalam bentuk analisis di lapangan project gitu ya. Kemudian kalau kita berbicara atau membahas tentang pengetahuan warga negara, yang harus disiapkan itu kan media pembelajaran ya. Kalau ini dalam konteks pembelajarannya. Kalau tadi dalam konteks model pembelajarannya berbasis project kan gitu. Kalau ini media itu kan juga sangat penting sekali. Bagaimana kita bisa menggunakan media sosial kita ya, bisa kan TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya. YouTube itu kan sebagai media pembelajaran untuk mengembangkan tadi pengetahuan warga negara itu kan juga penting sekali gitu loh. Selain itu juga menambah kreativitas ya Pak. Betul, menambah kreativitas, pengetahuannya dapat, kreativitas juga dapat. Lah itu kan salah satu kombinasi dari keterampilan abad 21 gitu. Kemudian yang ketiga ada sikap, pengetahuan, yang ketiga keterampilan.
ya kan, keterampilan. Ya, Apalagi keterampilan. kreativitas keterampilan itu kan harus menjadi tolak ukur yang pertama. Apalagi kalau kita berbicara kompetensi apa sih yang perlu disiapkan generasi saat ini, itu salah satunya kompetensi pengembangan secara personal dia, keterampilan dia kan, skill dia apa. Jadi kalau kita di prodi PPKN itu kan kita sudah fasilitasi bagaimana ketika dia masuk di prodi PPKN dia belajar memahami tentang konsep bagaimana menjadi seorang guru yang profesional, guru yang mampu menggunakan teknologi informasi sekali secara bijak kan gitu ya, tidak termakan hoak ataupun cenderung memberikan konten-konten yang negatif kan berbau gitu, sara berbau sara. Nah, keterampilan ini harus kita asah terus Mbak, sehingga tidak hanya sekedar kita memahami bentuk ini undang-undang. Kalau di PPKN itu kan banyak yang Mbak Siti Hamidah apa pahami tentang? Banyak Pak, kayak dari Pancasila gitu, politik, isu-isu politik gitu, terus pembelajarannya juga bisa gitu Pak. Jadi nggak semata-mata cuma PPKN, undang-undang yang dipelajari, enggak gitu. Tapi orientasinya orang di luar itu kan melihat PPKN itu, wah ini tentang undang-undang pusing, iya, pusing gitu Pak. Kan seharusnya kan pada hakikatnya kan tidak seperti itu kan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa konsep pendidikan kewarganegaraan itu mengarahkan kita untuk menjadi good citizen, warga negara yang baik. Warga negara yang baik itu bagaimana kalau di Indonesia kan yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila kan gitu. Itu kan luar biasa. Seharusnya tolak ukur pendidikan di Indonesia itu akan lebih baik. Itu ya salah satunya ada di pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Apalagi di kurikulum yang baru ini kan antara Pancasila sama kewarganegaraan akan dipisah ya Pak. Itu saya kira muatannya kan lebih luas kan Mbak ya. Kalau kita mengajarkan Pancasila, bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk sikap, keterampilan, pengetahuannya kan langsung sendiri gitu loh. Kalau kita campur-campur kan ya pusing juga ya. Terlalu terlalu belum signifikan gitu loh. Gitu. Kalau kita mengajarkan tentang kewarganegaraan berarti bagaimana konsep pendidikan kewarganegaraan tadi mengarahkan tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, membahas tentang sistem negara, undang-undang, hukum, kemudian demokrasi, hubungan internasional, itu kan ada semua di situ. Dan konten dari PPKN itu untuk mengembangkan tadi keterampilan warga negara tadi tidak hanya sebatas materi, tapi pendidikan kewarganegaraan itu ada aspek pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan, civic culture. Ya kan? Civic culture kan di mana pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan ini kan berbicara tentang bagaimana peran dia sebagai warga negara di lingkungan masyarakatnya untuk berpartisipasi, ya kan? Memberikan partisipasi untuk apa ya? Untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama kan gitu, menyelesaikan permasalahan yang ada bersama. Itu kan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan. Itu juga bagian dari soft skill tadi, skill warga negara tadi. Kemudian ada pendidikan ekonomi kewarganegaraan. Kalau kita lihat ekonomi kita kan cenderung ekonomi kapitalis dalam arti yang kaya itu juga semakin kaya gitu. Kaya, yang nggak punya ya semakin nggak punya gitu kan Pak. Modal besar kan, ya modalnya banyak, dia mau membangun usaha apapun bisa. Kalau yang nggak punya, gimana lagi? Kalau kita berbicara konsep ekonomi Pancasila, pendidikan ekonomi Pancasila kan jelas asasnya kan sosial kemasyarakatan. Jadi bagaimana keuntungan itu bisa dipergunakan bersama-sama, gitu, tidak cuma sekedar keuntungan secara personal. Dan itu bagus sekali apabila pendidikan ekonomi kewarganegaraan itu ditanamkan oleh generasi-generasi muda untuk pengembangan soft skill dia. Itu ya, penting sekali kan. Apalagi sekarang ada yang namanya citizenship ekologi, kewarganegaraan ekologis. Itu berbicara tentang lingkungan hidup. Apalagi sekarang ya globalisasi, orang itu cenderung kalau berbicara lingkungan itu sudah kayak apa sih gitu loh gitu Pak. Kan? Kurang adanya kesadaran kalau menurut saya. Contoh kecilnya buang sampah. Buang sampah aja masih ya di situ tempat ya sudah dibuang di situ tanpa menghiraukan orang lain gitu loh Pak. Sebenarnya kan kalau sampah itu harus diolah ataupun dibuang ke tempatnya. Nantinya itu mencemari gitu loh Pak. Selain mencemari kan kalau dilihat juga nggak enak gitu. Tempatnya udah bagus masa sampahnya banyak gitu. Iya. Ini kan kesadaran juga ya. Dan ini banyak yang belum bisa. Saya pun juga seperti itu ya. Kadang ingat habis makan permen misalkan ya ditaruh ini ya. Tapi kalau sudah lupa ya sudah gitu. Makanya pembiasaan ini harus kita mulai melalui kewarganegaraan ekologis tadi. Kesadaran sosial kita terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitar kita itu sangat penting sekali gitu loh. Ya kan? Apalagi konsep
lingkungan hidup ini menjadi dasar dalam pengembangan keilmuan kita. Agama kita kan juga seperti itu, hablum minallah, hablum minannas. Kemudian bagaimana kita juga kesadaran melestarikan lingkungan itu kan bagian dari nilai moral kita kan. Itu harus kita teguhkan dan itu ada dalam konsep pendidikan kewarganegaraan. Nah, bagi yang belum tahu tentang hal seperti itu, kita kan di PPKN, jurusan PPKN, apalagi menjadi tolak ukur yang pertama kan. Makanya soft skill daripada keterampilan warga negara tadi harus kita berikan contoh. Kita memberikan teladan contoh kan, ya kan? Kalau nggak kita siapa lagi yang tahu ilmunya kan kita. Makanya sekali lagi teman-teman semua bahwa pendidikan kewarganegaraan itu tidak hanya berbicara tentang belajar gitu Pak, belajar tentang undang-undang kan, tapi tadi ruang lingkupnya kan sangat banyak, luas gitu, sangat luas sekali. Nah itu tadi yang perlu kita siapkan Mbak dalam aspek di ABAD 21 ini yang perlu kita siapkan apa tadi sikap melalui media model pembelajaran. Yang kedua ada pengetahuan, bagaimana pengetahuan ini kita bisa kembangkan melalui literasi kan seperti itu. Yang ketiga melalui keterampilan ini kalau kita katakan tadi banyak sekali ya, kita sebagai pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan, kemudian pendidikan ekonomi Pancasila itu, kemudian yang ketiga ekologi lingkungan. Ada salah satu lagi Mbak penting juga tentang pendidikan kewarganegaraan global. Ya kan? Global kan? Pendidikan kewarganegara global itu kan orientasinya bagaimana dia itu memiliki kepekaan dalam menyelesaikan isu-isu secara global. Global itu kan tidak hanya misalkan gini, pelestarian lingkungan hidup itu masalah nasional, lokal atau global Mbak? Global kan? Iya, ya karena kan? Di mana-mana itu kan permasalahannya ada gitu. Yang ada lah itu maksudnya pendidikan kewarganegaraan global itu bagaimana kita sebagai warga negara dunia itu ikut prihatin terhadap kondisi permasalahan yang terjadi tadi, pelestarian lingkungan misalkan, kemudian penembangan hutan liar, pembuangan sampah itu kan masalah bersama ya. Jadi kalau kita berbicara pendidikan kewarganegaraan global itu tidak berbicara kita itu jadi warga negara global yang memiliki identitas warga negara global itu bukan. Tapi berbicara tentang sikap dan perilakunya gitu, dalam kita mengamati isu-isu yang terjadi secara global. Itu tadi yang perlu kita siapkan Mbak di era ini ya. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan terkait dengan pendidikan kewarganegaraan ABAD 21. Semoga kita nantinya itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin statement penutupnya Pak? Ya, statement penutupnya ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman Civic Inspirasi yang sedang nonton podcast hari ini, mari kita bersama-sama membangun kesadaran sosial kita untuk membangun warga negara Indonesia yang lebih baik lagi. Warga negara Indonesia yang lebih baik lagi itu bagaimana? Warga negara yang mampu menjalankan hak dan kewajibannya, mampu menjalankan peran sertanya. Kemudian di akhir disebutkan menjadi good citizen. Nah, warga negara yang baik itu bagaimana? Warga negara yang dia memiliki sikap warga negara yang baik. Kalau sikapnya berarti berorientasi nilai-nilai Pancasila. Yang kedua memiliki pengetahuan tentang kenegaraan Indonesia. Yang ketiga keterampilan, bagaimana sih menjadi warga negara yang baik di situ diasah. Kemudian bagaimana kita mengembangkan keterampilan ABAD 21 ini, kita harus berlatih berpikir secara kritis. Berusaha untuk yang kedua berkomunikasi dengan baik, berkolaborasi. Kolaborasi itu bekerja sama. Kemudian kreatif dan inovatif. Yang terakhir mampu menggunakan teknologi dan informasi secara bijak dan benar seperti itu. Maka dari itu salah satunya yang harus kita lakukan, kita harus menjadi pelopor. Kita harus menjadi seorang agen Mbak ya. Agen of change. Agen of change untuk menjadi warga negara yang baik itu bagaimana? Kita gabung di prodi PPKN. Gitu. Kenapa prodi PPKN? Karena ya tadi difasilitasi banyak hal ya. Tadi saya sampaikan kan banyak kan. Jadi PPKN itu tidak hanya berbicara tentang tadi undang-undang, tapi bagaimana dia bisa menjadi guru profesional, bagaimana bisa menjadi seorang peneliti, bisa menjadi dosen, bagaimana bisa menjadi entrepreneur, menjadi seorang wirausahaan. Nah, wirausahawan ini yang dia itu memiliki nilai-nilai moral Pancasila luar biasa. Kalau sekarang banyak pedagang yang
tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan, di PPKN insya Allah akan dibentuk karakternya. Sehingga pokoknya PPKN tidak lepas dari rasa nasionalisme dan patriotisme gitu. Yang ketiga menjadi apa? Seorang aparat birokrasi. Birokrasi bagaimana? Di desa, kecamatan, kabupaten, bahkan nanti bisa kalau jadi DPR ya Pak. DPR ya, mungkin Mbak Siti nanti kalau mau. Amin. Jadi DPR lah. Ketika dia jadi, kita bisa merubah sistem yang dulunya di dalamnya itu tidak baik, kita rubah perlahan dengan konsep jati diri yang ada dalam diri kita, sehingga nilai-nilai patriotisme, nasionalisme dalam kajian ilmu pendidikan kewarganegaraan abad 21 itu akan tersalurkan. Ketika kita lulus S1, kita menjadi seorang agen tadi. Agen memberikan contoh teladan di lingkungan masyarakat kita. Oh ini loh Mbak Siti, kan memiliki sikap warga negara yang baik, pengetahuannya tentang kenegaraan juga tinggi, kemudian keterampilannya juga tinggi. Pokoknya mencerminkan tentang nilai-nilai Pancasila. Itulah luar biasanya bagaimana di prodi PPKN itu salah satunya mengembangkan nilai ini. Nah, tentunya teman-teman di Podcast Civic Inspirasi silahkan, kita harus memberikan inspirasi, kita harus memberikan kontribusi yang terbaik, apapun hasilnya, yang penting kita berusaha menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Gitu. Insya Allah nanti kalau kita bersungguh-sungguh pasti akan ada jalan, pasti akan ada keberkahan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita pasti akan sukses dunia, sukses akhirat. Seperti itu Mbak ya. Gitu. Ada informasi nih bagi teman-teman yang habis lulus, yang mau meneruskan masih bingung kuliah di mana. Nah, gabung aja di prodi PPKN Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang sudah terakreditasi A. Caranya gampang banget. Pendaftarannya secara online, klik spmb.umpo.ac.id. Nah, kita tunggu nih, kita gabung bersama di keluarga besar PPKN Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Insya Allah akan terus memberikan inspirasi terus memberikan inspirasi. Sekian podcast pada kesempatan kali ini, dan kita sambung nanti tentunya dengan tema-tema yang berbeda, tema-tema yang lebih inspiratif lagi. Untuk itu kita jargon dulu nih Pak. Kita tutup. Kita tutup dengan jargon. Salam, kemudian siapa kita? Indonesia. Civic inspiratif gitu Pak. Civic inspiratif gitu ya. Gitu. 1, 2, 3. Civic inspiratif. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah selalu mengikuti kita ya Pak. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Indonesia.